Siapakah yang telah menjamah jubahku? Salve saudara-saudariku yang terkasih, damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Pertanyaan siapakah yang telah menjamah jubahku? Dijawab oleh para murid dengan berkata, "Guru, begitu banyak orang. Engkau bertanya siapa yang menjamah jubahmu?" Bagi para murid, pertanyaan Yesus ini adalah pertanyaan bisa dikatakan konyol. Sebab ya, seperti kita tahu, bila kita sedang dalam suatu keramaian, kita tidak tahu siapa yang menyentuh kita. Dan itu tidak perlu ditanyakan siapa yang menyentuh. Sebab banyak orang yang tidak sengaja saling bersentuhan. Tapi sesungguhnya pertanyaan Yesus siapa yang menjamah jubahku bukanlah suatu pertanyaan tolol. Sebab yang ditanyakan Yesus adalah siapakah yang telah menjamah jubahku dengan iman sehingga rahmat keluar dari dirinya kepada orang yang menjamah dengan iman itu. Itulah sesungguhnya inti pertanyaan Yesus. Dan pertanyaan Yesus ini didengar oleh perempuan yang telah 12 tahun sakit pendarahan itu, yang merasakan dirinya mengalami perubahan, kesembuhan, sehingga dengan rasa takut ia pun datang menghadap Yesus, sujud menyatakan kejadian yang sesungguhnya, bahwa dialah yang telah menjamah Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh percaya akan mendapat kesembuhan bila hanya menjamah jubah Yesus saja. Dan Yesus berkata, "Anakku, imanmu menyelamatkan engkau." Nah, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan serupa juga bisa ditanyakan sekarang. Bila kita bertanya dalam suatu kumpulan umat Katolik, ditanyakan, siapakah di sini yang Katolik? Tentu beberapa orang yang mendengar pertanyaan akan merasa, ini pertanyaan konyol. Sudah tahu ini adalah komunitas orang Katolik. Tapi pertanyaannya siapa di sini yang Katolik? Jelas semua Katolik. Namun sesungguhnya pertanyaan itu mempunyai pesan. Siapakah di sini yang Katolik yang benar-benar sadar akan iman Katolik? Nah, untuk menjadi orang yang benar-benar sadar akan iman Katolik sebagai dia orang Katolik, ini bukanlah gampang. Bukanlah berarti semua yang sudah Katolik menyadari iman Katoliknya. Ini masih termasuk barang langka menemukan seseorang yang beragama Katolik yang menyadari, mengetahui arti iman kekatolikannya, yang melaksanakan dalam praktik hidupnya bahwa ia sungguh-sungguh beriman Katolik. Inilah makna dari pertanyaan Yesus, siapakah yang menyentuh jubahku? Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini seorang kepala rumah ibadah Yairus yang anaknya sedang sakit bersujud kepada Yesus, memohon agar Yesus datang ke rumahnya dan menumpangkan tangan pada anaknya dengan harapan anaknya akan sembuh. Tapi belum saja Yesus sampai ke rumahnya, seorang hambanya datang, "Tuhan, anakmu sudah mati, jangan lagi menyusahkan guru." Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan orang yang mengatakan bahwa anak Yairus sudah mati. Sebab Yesus punya satu tekad untuk menyembuhkan. Alasannya adalah karena iman dari Yairus yang ditunjukkan bagaimana ia datang kepada Yesus, sujud menyembah, memohon, karena adalah kepercayaan dalam dirinya bahwa pasti anaknya akan sembuh dengan pertolongan Yesus. Inilah bekal Yesus tetap melangkah datang ke rumah Yairus walaupun dikabarkan anaknya telah mati. Yesus tidak membawa semua muridnya kecuali
Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan bersama kedua orang tua anak itu ia masuk ke kamar, dan anak itu pun bangun sehingga ia pun sembuh. Nah, kesembuhan dua orang dalam Injil hari ini semua karena iman. Imanlah yang membuat mereka sembuh. Dan iman mereka tidak mereka pendam dalam diri. Bagaimana orang yang pendarahan 12 tahun itu, ia tidak hanya diam di tempatnya, tapi ia berusaha. Ia berusaha menerobos orang banyak untuk menyentuh jubah Yesus. Imannya dia wujudkan dalam usahanya, dalam perbuatannya. Begitu juga Yairus. Dia beriman bahwa Yesus dapat menyembuhkannya, tapi dia tidak diam di rumah bersama anaknya. Ia meninggalkan anaknya, pergi mencari Yesus dan bersujud kepada Yesus. Ini adalah ungkapan iman dari Yairus. Jadi dua contoh ungkapan iman, yaitu perempuan yang pendarahan 12 tahun dan Yairus, kepala rumah ibadah, menunjukkan iman mereka lewat perbuatan. Inilah yang dikatakan Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, kita sebagai umat Allah, umat Katolik, jika kita sungguh beriman, mari kita ungkapkan dalam perbuatan, dalam usaha, bagaimana kita menunjukkan iman kita itu, sehingga kita pun akan beroleh rahmat dari iman kita itu. Iman itu penting dan sangat penting, tapi iman itu harus kita ungkapkan dalam perbuatan. Semoga dengan renungan hari ini kita semakin menyadari bahwa kita dituntut untuk sungguh-sungguh beriman agar memperoleh rahmat Tuhan, dan tunjukkanlah imanmu lewat usaha dan perbuatanmu. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.